Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami mau memohon biar Roh Kudus-Mu akan terus memberi pemahaman kepada kami untuk kami melihat firman-Mu. Biarlah dalam Kisah Para Rasul akan terus membangkitkan semangat kami untuk menyebarkan Injil, menceritakan, memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus kepada dunia ini. Silakan waktu seterusnya akan tamu, biar Roh Kudus-Mu akan terus memimpin, dan berkatilah setiap yang berada di rumah, dimanapun, yang dalam talian, di mana kami sedang beribadah. Engkau yang terus menyertai kami, Tuhan. Silakan semua ini ke tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan teruskan dalam Kisah Para Rasul. Memang saya tidak mencangka di mana saya terpaksa kembali untuk membuat khotbah secara orang bilang recording begitu ya, sebab MCO ini kita terpaksa kembali dalam talian sudah, tapi apapun ceritanya tetap diteruskan, khususnya yang sudah kita lihat dalam 2 minggu yang lalu tentang apa yang terjadi lepas Tuhan diangkat. Dan Pentakosta datang, di mana murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul telah dipenuhi, diurapi oleh Roh dan berbahasa Roh, dan Petrus berdiri mengkongsikan firman dan Injil, di mana 3,000 orang terima Yesus, dan lepas tu pembaptisan tu, wah, luar biasa. Saya boleh bayangkan pasal 1, pasal 2 kalau dalam movie begitu ya, satu movie begitu, pastinya luar biasa, pastinya penuh dengan orang bilang action begitu ya, pasti ya. Kalau kita mau teruskan dalam cerita tentang Kisah Para Rasul. Dan fasa yang ketiga, setelah 3,000 orang yang begitu ramai terima Yesus, dan hidup mereka diteruskan dalam perhimpunan di rumah, persekutuan semua, dan saling tolong menolong. Nah, sekarang di mana perhatian itu telah dikembangkan, disebarkan ke seluruh kota, ya. Yang mulai fasa ketiga, di mana keajaiban, tanda-tanda yang luar biasa, mukjizat telah terjadi setelah itu, dan semuanya telah dibawa ke setiap penjuru, saya percaya, dalam kota itu, ya. Jadi tajuk hari ini, jadikan dunia berfokus pada Injil. Nah, kalau orang mau fokus kepada sesuatu, kita mau buat sesuatu untuk ambil perhatiannya, kan? Betul? Ya. Saya tidak tahu macam mana, ada anak kecil kah, remaja kah, orang dewasa kah, suami isteri kah, pastinya kita ada caranya untuk ambil perhatian dari orang lain. Betul? Dulu kalau saya sebagai seorang bayi dulu, saya tidak perlu ambil apa-apa perhatian, orang perhatikan saya. Di mana siap saya berada, orang datang, comelnya, macam bapa, macam mama dan sebagainya lah. Tapi waktu saya sudah menjadi anak, begitu di sekolah rendah, perhatian tu pastinya datang daripada kotak pensel lah. Dulu kami dah ada kotak pensel tu, dari kotanya yang diberikan oleh Yayasan Sama, pensel-pensel ada di dalam. Biasanya kita ambil semua, bawa 2, dan bawa pemadam, dan mungkin yang mungkin pembaris dan sebagainya. Dia ngam-ngam tu satu kotak begitu, bawa di sekolah, semuanya sama. Warnanya coklat putih begitu, semuanya sama. Tapi kalau keluarga yang agak mampu sikit, dia belikan kotak pensel tu, ada yang Ultraman punya, ada corak Power Ranger, ada coraknya Doraemon, ada coraknya lain-lain lah. Wah, dia bawa sana tu lain luar biasa. Kalau dia buka tu, dalam bukan 1 pensel, 2, 3, 4, 5 pensel. Membarisnya semua tu. Apalagi ada waktunya di mana sudah ada kotak pensel yang ada magnet punya tu, dia melekat tak, semua kawan-kawan dalam, wah, sebab kotak pensel saya dapat perhatian. Nah, waktu remaja, memanglah kalau kita mau ambil perhatian tu,
kita mau buat perkara-perkara yang gila begitu ya. Kita mau jadi pahlawan, hero, supaya bukan untuk perempuan saja, laki. Yang pentingnya rakan-rakan di sekolah itu dia dapat mengenal pasti bahwa saya ini orang yang hebat. Ya, itu yang saya buat lah. Ya, saya ingat anak pula, kawanku. Ya, dia satu kali sebab gotong royong kami pilih taja itu di tingkat yang kedua, jadi agak tinggi. Tapi di luar tingkat itu ada satu tempatnya untuk berjalan, untuk berbersihan, tapi tidak ada pagar. Sangat bahaya tu. Waktu kita gotong royong di dalam bilik taja, ini kawannya tak tahu kenapa dia lari-lari di luar. Wih, nanti dia lari itu tengok-tengok supaya orang perhatikan dia, Pak. Wih, kami bilang, wih, Superman. Dia, bahayanya, tapi dia rela supaya kita perhatian. Sampai hari ini saya masih ingat perkara itu. Begitulah. Kalau waktunya lepas sekolah, waktu umur 20-an, begitulah kami ambil perhatian dengan membuat sesuatu orang yang ingin supaya dia dapat perhatikan kita. Kalau dia suka makan McDonald dalam waktu tempat kerja, kita beli McDonald supaya dia pada, kau suka McDonald juga. Wah, kalau dia tu penyokong Manchester United, kita ni kadang-kadang ambil, belilah baju tu, dia pasang baju, dia pakai baju tu, dia nampak, kau juga penyokong Manchester United. Ya, kita cuba dapatkan perhatian begitu. Terutama kalau tu cewek lah. Ya, begitulah. Ya, saya tidak tahu kalau yang sudah tua, sudah berumur, macam mana kita mau ambil perhatian orang lain. Tapi pastinya dalam dunia ini kita sekarang kita lihat orang ambil perhatian itu luar biasa. Luar biasa pun boleh kau pakai perkataan itu, ataupun gila dia orang. Ada yang ambil iPad, dia pergi kasih pecah, dia bilang, iPad itu dia cuba pergi injak iPad itu, ataupun lempar dari tingkat 10, tengok iPad itu masih hidup kan tidak. Mereka ni buat TikTok kah, apakah itu, YouTube kah, Instagram kah, Facebook lah, live tu kan, mau buat lah, kau harus buat. Kalau dia gila kereta tu bagus-bagus, mewah-mewah, dia pergi congkil, pergi apa tu, makanan yang dia ambil, orang boleh kirimkan untuk mereka yang sudah mati keburuan, tapi dia ambil makanan tu, main dengan makanan tu, main dengan keju, main dengan telur, main dengan tepika, banyak. Ini orang aku nampak pun. Tapi apa yang dia buat tu, jutaan orang duk tengok dia. Walaupun gila, walaupun biar apa, tapi juta orang lihat dia. Hari ini kita harus merampas kembali perhatian tu, supaya orang dapat fokus kepada Injil. Amin. Kita yang akan melihat bersama-sama di fasa yang ketiga ini. Poin yang pertama adalah pengharapan dalam Yesus Kristus. Fasa 3 adalah menceritakan waktu di ayat 1 hingga 6. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, iaitu pukul 3 petang. Seperti biasalah, mereka tiap-tiap hari, walaupun dia ikut Yesus, tapi Petrus dan Yohanes, mereka ni masih orang Yahudi kan. Dia seperti biasa, jam 3 naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diunsur. Tiap-tiap hari orang ini diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saya tidak tahu gerbang sedekah indah itu betapa indahnya, tapi yang pasti ada seorang dan mungkin banyak juga pengemis-pengemis yang lain yang di sana untuk meminta sedekah, untuk minta pertolongan daripada orang yang masuk sana. Pastinya tempat itu ramai dan ada yang mungkin agak kaya. Itulah mereka pergi mengemis di sana kan. Tak akan kau pergi mengemis minta tolong di mana tak ada orang, dan juga orang yang berlimpah sana pun mau minta tolong. Pastinya tempat itu begitu ramai, dan juga ada orang yang sedang yang boleh memberikan sedekah kepada mereka. Dan ketika orang itu melihat di ayat ketiga
Bahawa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta setekah. Seperti biasalah. Dia bukan sengaja melihat Petrus, tapi seperti biasa. Saya boleh bilang yakinlah Petrus dan Yohanes tidak memakai pakaian mewah. Kan memang mereka ini nelayan juga. Yang pengikut Yesus, pastinya mereka tidak memakai pakaian yang mewah. Tapi orang ini seperti biasa, nampak Petrus kah, Yohanes kah, Markus kah, orang lempas dia minta. Tapi di ayat keempat, mereka menatap Petrus dan Yohanes, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Loh, aku sedang melihat. Tapi saya percaya Petrus sedang mengatakan sesuatu. Perhatikan kita, perhatikan kami. Apa yang kau perhatikan sebelum ini mungkin tidaknya yang kamu perlukan. Itu pun hanya satu penyelesaian yang jangka pendek. Sebab lepas tu dia katakan, lalu itu, ya memang orang tu menatap mereka tengah harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Oh ya, pasti confirm. Mungkin yang dulu, yang lepas tu orang lihat dia seperti kita lah. Kali kita ini kalau kadang-kadang jahat juga, kami ini jahat juga. Minta lampak pengemis kita bawa anak. Nah, jangan ya, jangan. Kalau belajar, kalau dia belajar kau macam dia tu. Ataupun sini kotor. Ya, itu yang kami ajar. Tapi di sini, ya mungkin ada juga orang begitu di sana. Tapi Petrus dan Yohanes yang menatap dia. Tengah itu dia bilang, wah, confirm kali ini ada orang mau kasih saya sudah. Kasih saya apa yang saya minta itu, setekah tu. Tapi apa yang Petrus katakan kepada dia, emas dan perak tidak ada padaku. Itu adalah pengharapan yang silap kepada orang itu. Mungkin dia minta perak dan juga emas. Tapi Petrus bilang, ini bukan yang saya ada. Itu pun bukan yang kau mau. Tetapi apa yang ku punya, ku berikan kepadamu. Itu yang dalam Yesus Kristus, nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Itu yang dia mau. Itunya harapan yang dia harus ada. Bukannya perak ataupun emas. Nah, kalau perak sama emas boleh menyelesaikan masalahnya, dia tidak perlu kembali ke sana untuk mengemis. Bukan? Dari sejak lahir, maksudnya dia mungkin sudah dapat tu, pernah ada orang kasih dia. Tapi dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Dia tetap berada di sana untuk mengemis. Dan Petrus katakan, apa yang saya ada, ku punya, ku berikan kepadamu. Itunya nama Tuhan Yesus. Itunya pengharapan yang boleh kita dapat di dalam Yesus Kristus. Supaya kita juga kongsikan pengharapan yang sama kepada dunia ini. Banyak orang menghadapi kesengsaraan waktu ini. Penderitaan, baik sejak keuangan, keluarga, terutama ini MCO lagi, PKP, dalam pandemik semua ini. Ada orang-orang bilang gulung tikar, hilang kerja dan sebagainya. Adakah dia makin teruk? Mungkin. Tapi kalau kita ini tidak ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, confirm kita akan bertambah teruk lagi. Itulah sebab saya percaya kita harus bawa ini kepada teman-teman kita. Sebab mereka ini harus tahu apakah keperluan sebenarnya. Dalam hidup kita, keperluan sebenarnya adalah menyelesaikan masalah dosa kita. Roma pasal 5 ayat 15-17. Tetapi karunia Allah tidaklah sama seperti dengan pelanggaran Adam. Sebab jika kerana pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang kerana satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dengan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh kerana satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini situasinya, keadaan manusia. Kita ada dosa. Dan apa yang
diberikan oleh dunia ini, ia tidak akan menyelesaikan masalah itu. Ia harus datang daripada Tuhan Yesus. Kita harus berikan ini, nyatakan ini, kongsikan ini, pengharapannya dalam Tuhan Yesus kepada dunia ini, supaya orang tidak akan salah fokus hanya kepada perak dan emas, tapi nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang kerana rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di syurga bagi kamu, iaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah kerana imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bertukar cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Apa yang kita hadapi ini, kalau ya memang kesengsaraan ke penderitaan itu sementara saja, ya, antara daripada sebab dosa kah ataupun satu ujian, ya, dia memang sementara, tapi di dalam Tuhan Yesus kita pasti akan meneruskan kehidupan ini dengan penuh yakin, penuh pengharapan. Amin. Itunya yang Petrus berikan kepada orang yang lumpuh itu. Dalam nama Tuhan Yesus dan orang Nazaret, berdirilah, ataupun berjalanlah. Dia sebab mereka tahu itu yang dia mau, itu yang sebenarnya dalam hidupnya, bukannya perak dan juga emas. Bolehkah kita lihat dengan jelas bahwa teman-teman kita perlukan pengharapan di dalam Tuhan Yesus? Bukannya setekah, itu penting juga kita buat lagi, tapi yang lebih penting kita harus kongsikan nama Tuhan Yesus kepada mereka. Amin. Yang kedua adalah tindakan dari umatnya. Pasal 3 ayat 7 hingga 8. Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Luar biasa. Dia meloncat, berjalan ke kian kemari, mengikuti mereka masuk bait Allah. Mungkin dia pernah masuk tu, sebab orang cacat begitu yang bercela, mereka anggap tidak boleh, tidak sesuai masuk ke bait Allah. Tapi dia berjalan dan melompat-lompat dan memuji Allah. Luar biasa. Tapi yang sesuatu ini yang terjadi, di manakah Petrus? Petrus berada di sana, dan Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Inilah yang kita dapat melibatkan diri dalam segala kerjanya Allah kita. Amin. Ya, itulah tindakan. Ya, bukan yang kita buat, tapi waktu Allah bertindak, kita harus berada di sana untuk menyertai mukjizat itu, untuk menyertai kerja luar biasa Tuhan, dan di mana kita perhulukan tangan itu dan membantu orang itu berdiri. Tuhan yang menyembuhkan, tapi kita yang berada di sana untuk membantu dia berdiri. Saya lihat di sini itu satu keistimewaan yang Tuhan memberikan peluang kepada kita untuk menyertai segala kerja luar biasanya. Amin. Jadi kita harus pastikan kita harus berada di sana. Lihat di Yesus, Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Dia datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya,
Dan setelah dibukanya, dia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Kita akan bincang, kita boleh terima Roh Kudus, dan urapan itu datang seperti Yesus katakan, dia akan menghantar kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan mengutuskan kita untuk memberitakan kepada pembebasan kepada orang tawanan, pelipatan kepada orang buta, membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu kata-kata kerja kita membuat pagi dalam nama Tuhan. Itunya tindakan kita. Kita harus menyertai segala ini. Kan ini tahun jangka luar. Kita harus buat lagi supaya kita berada di sana. Supaya kita juga membiarkan Tuhan. Lebih tepat saya percaya adalah kita membiarkan diri di mana dalam keadaan Tuhan sedang bekerja. Saya percaya Petrus berasa gembira. Dia bukan terkejut. Sebab akhirnya mereka yang lain melihat itu terkejut kan. Mereka tanya dia. Petrus bilang, kenapa kamu terkejut? Ini memang akan terjadi, bah. Yesus pasti akan bekerja. Tapi Yesus yang bekerja ini, itulah Yesus yang kamu menyalibkan dia, yang kamu menghukum dia tu. Seperti khotbah yang pertama tu, mereka lihat. Tapi saya percaya Petrus pasti happy, bersukacita, sebab dia salah satu, dia dalam sebahagian dalam pekerjaan Tuhan waktu itu. Amin. Dan di Yohanes pasal 14 ayat 12 hingga 14, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Ya. Sebab Tuhan Yesus telah menjanjikan kepada kita, apa yang dia lakukan kita boleh lakukan juga, tapi melakukan yang lebih besar daripada itu. Wah, itu yang Tuhan mau lihat. Kita boleh lakukan, sebab dia yang mengurapi, dia yang menyertai kita. Dan waktu kita melakukannya begitu kerap kali, kita boleh lihat lebih ramai akan fokus kepada Injil. Beberapa minggu yang lalu, waktu saya berada di supermarket, di luar ada seorang pengemis. Ramai orang di sana limpah, bukan orang peduli dia, tapi saya ambil keputusan untuk memberikan sesuatu kepada dia. Alangkah baik saya boleh sentuh dia, dan bantu dia. Tapi kan SOP, kita tidak boleh sentuh dia. Jadi apa yang saya buat, saya kasih wang kepada dia. Waktu saya kasih itu, orang-orang di kekeliling ada pandangan berbeza. Ada yang bilang, ada yang bilang, dia terkejut, kenapa saya bagi wang sama dia. Ada yang mungkin dia rasa, jangan bagi, nanti dia beli rokok macam mana. Tapi saya tetap bagi. Saya tahu di mana dia perlukan itu. Alangkah baik kalau saya taruh nama Tuhan Yesus, dia berdiri dan dia dapat kerja dan menjadi orang yang baru. Tapi saya harus terus berdoa supaya adanya urapan yang begitu. Seperti Petrus, dalam nama Tuhan Yesus, dia berdiri. Berdirilah dia. Memang kita harapkan itu, tapi dia harus bermula di mana kita terlibat dalam tindakan itu. Kalau kita tidak bertindak, pastinya kita tidak akan sampai di mana seperti apa yang Petrus lihat. Dia telah menyaksikan nama Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh dari lahirnya, dan dia berlonjak, berlari, berjalan, dan memuji Tuhan. Dan dia dapat masuk ke bait Allah. Hidupnya berubah. Sebab Tuhan menyembuhkan, dan kita boleh menyertai dalam tindakan itu. Itulah sebab
Di Kisah Rasul pasal 3 ayat 9 10, seluruh rakyat semua ya, itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta setrika di kembang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengkam tetap tentang apa yang telah terjadi padanya. Sebelum ni hanya orang-orang yang berada di persekitaran, dan juga 3,000 orang yang terima dan dibaptiskan. Sekarang adalah seluruh rakyat. Makin banyak sudah perhatian telah diambil, dan mereka mulai berfokus kepada Injil. Itulah sebab, saudara-saudari, kalau kita langsung tidak bertindak, tidak ada dapatnya perhatian dari orang lain. Ya, dunia sedang buat apa celah saja. Mereka gunakan perkara-perkara yang untuk menarik perhatian daripada orang yang menuntun YouTube-nya lah, TikTok-nya lah, dan sebagainya. Hari ini kita juga boleh wujudkan, kita boleh jadi YouTuber juga. Tapi tidak perlu kau buang iPad-mu dari tingkat 10 ataupun membazirkan makanan. Tak perlu. Yang perlunya adalah kita kongsikan nama Tuhan Yesus. Amin. Saya harap ini akan menukar caranya orang berfokus kepada Injil, dan makin banyak orang akan datang sebab apa yang sedang berlaku dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau akan terus memberkati, dan kami ini dapat menyertai segala kerja-kerjanya Tuhan. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat di mana Engkau bertindak. Bapa, kami berdoa, biarlah ini musimnya, kami akan terus mengkongsikan dan bersaksi tentang Injil, tentang nama Tuhan Yesus, supaya makin ramai lagi akan berfokus kepada Injil-Mu. Serahkan semua ini Tuhan. Biarlah waktu seterusnya kami ada perbincangan dalam apa-apa soalan yang dapat kami kongsikan, buat resolusi, dan kami aplikasikan adalah secara pribadi, adalah dalam kumpulan. Biarlah Engkau akan terus mengajar dan memimpin kami untuk melakukannya. Kami serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.